Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samanani Kisti dengan NIM 233209055. Di kesempatan saya kali ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus etika bisnis yang terjadi pada PT Wastika Karya Tbk dengan judul Dari Manipulasi Sampai Korupsi. Yang pertama-tama, PT Wastika Karya ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, namun perusahaan ini pernah menghadapi permasalahan serius terkait manipulasi laporan keuangan dan korupsi proyek. Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2009 ketika ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan periode 2004 sampai 2007. Setelah dilakukannya audit investigasi, ditemukan adanya praktik window dressing atau penggelembungan nilai proyek. Nah, beberapa proyek yang masih berjalan dicatat sebagai pendapatan penuh sehingga laba perusahaan terlihat lebih besar daripada kondisi aslinya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menemukan adanya proyek fiktif dan subkontrak fiktif pada jumlah proyek infrastruktur mereka. Dalam praktek tersebut, beberapa pejabat internal perusahaan diduga bekerja sama dengan pihak subkantor untuk mencarikan dana proyek yang sebenarnya tidak dikerjakan sama sekali. Nah, akibatnya negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 186 miliar rupiah. Nah, jadi jika dianalisis menggunakan teori utilitarianisme, tindakan manipulasi laporan keuangan dan korupsi tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun mungkin memberikan keuntungan bagi individu atau pihak tertentu dalam jangka pendek. Nah, tindakan tersebut justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi negara, investor, masyarakat, dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, dampak yang ditimbulkan sangat signifikan, antara lain kerugian negara, menurunnya kepercayaan publik, penurunan harga saham, rusaknya reputasi perusahaan dan BUMN, proses hukum terhadap para pelaku, serta meningkatnya sorotan terhadap keselamatan kerja akibat tingginya angka kecelakaan proyek pada periode 2017 hingga 2008. Nah, untuk mencegah kasus serupa terulang, diperlukan ada beberapa langkah perbaikan seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten, memperketat pengawasan proyek, dan serta meningkatkan pendidikan etika bisnis dan anti korupsi bagi seluruh karyawan. Sebagai kesimpulan, kasus PT Wastika Karya menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran dan tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis agar kepercayaan publik dan berkelanjutan perusahaan dapat terjaga. Sekian dari saya, terima kasih.